Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, salam sejahtera, salam kebajikan dan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan inayah, hidayah, taufik daripada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin Allahumma. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan semua, khususnya para guru se-Indonesia, tentang pengalaman saya bagaimana saya berinteraksi dengan platform Merdeka Mengajar. Salah satu fitur yang digunakan oleh pihak Kemendikbud RI untuk menunjang daripada upaya pencapaian daripada tujuan nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, pertama kali ketika saya berinteraksi dengan PMM, pada saat itu yang ada di benak saya adalah PMM merupakan suatu aktivitas ya, suatu pekerjaan tambahan yang akan membebani pikiran dan pekerjaan saya sebagai aparatur sipil negara. Itu yang pertama kali, dan itu pula yang ada di benak kebanyakan daripada guru-guru di tempat kami. Tetapi pada saat saya mulai perlahan-lahan ya, berinteraksi, perlahan-lahan mencoba untuk memahami, kemudian perlahan-lahan untuk menerapkan apa saja yang disajikan pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ternyata di PMM ini menyajikan sesuatu yang luar biasa ya. Luar biasa di dalam arti bahwa ada hal-hal yang justru memberikan luar biasa di dalam arti bahwa PMM ini memberikan sesuatu yang di luar kebiasaan. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang boleh kita katakan sebagai kebiasaan buruk kita itu coba untuk diperbaiki. Jadi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dan kalau kita secara jujur mengakui bahwa memang PMM ditujukan untuk itu, nah itu adalah pengalaman, the first experience, my first experience when I use the platform of teaching free. Pertama kali pengalaman saya ketika berinteraksi dengan PMM. Jadi pertama-tama saya merasakan wah ini sebagai sesuatu yang akan membebani saya gitu ya. Ternyata yang berikutnya justru ini akan memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan kualitas saya sebagai individu atau sebagai guru, dan tentunya dampaknya nanti ketika saya realisasikan apa yang saya dapatkan di PMM itu akan sangat membantu untuk membangun warga sekolah, budaya sekolah yang positif untuk dapat mencapai pada tujuan nasional pendidikan. Nah, ketika saya menyadari itu, Bapak Ibu, lalu saya mencoba untuk menularkan apa yang saya pahami itu kepada rekan-rekan saya di tempat saya bekerja. Jadi saya membangun sebuah komunitas belajar di PMM yang berskala nasional, kemudian saya meneruskan mengembangkannya berskala lokal, yaitu membuat cabang-cabang yang di dalamnya itu saya juga melibatkan para guru-guru ya.
Jadi ada yang induknya, induk komunitas, ada cabang komunitas. Induk komunitas saya itu ada di PMM, terdaftar di PMM, melakukan kegiatan yang langsung berlink atau berhubungan dengan PMM. Kemudian ada kegiatan yang bercabang dengan induk komunitas saya, yaitu komunitas belajar kami juga, tapi berada di bawah komunitas belajar yang ada di PMM. Nah, guru-guru yang saya dorong untuk membentuk itu adalah guru-guru yang ada di sekolah saya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini itu sudah ada satu terbentuk, bahkan sudah menyelesaikan 3 penyelenggaraan webinar ya, tingkat nasional. Berarti sudah memenuhi daripada standar minimal yang dipersyaratkan bagi para guru ya, di dalam memenuhi poin sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai P3K. Nah, jadi rekan-rekan saya itu pada awalnya juga menyaksikan atau bahkan meragukan PMM itu sebagai sesuatu yang membawa dampak yang positif atau signifikan bagi pertumbuhan, peningkatan dan pengembangan kualitas mereka. Jadi tidak serta-merta berubah ya, tapi saya dorong terus-menerus. Kemudian kami adakan pertemuan-pertemuan secara luring. Nah, di dalam pertemuan secara luring yang kebetulan juga tempatnya di rumah saya ini, saya mencoba untuk memberikan nuansa atau paradigma positif bagi para guru, sehingga mereka menyadari bahwa PMM ini adalah salah satu media ya, untuk tidak saja berkaitan dengan masalah ASN, masalah kepegawaian, tetapi juga masalah individu guru sebagai seseorang yang patut atau dituntut untuk senantiasa mengembangkan dari menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kualitas dirinya. Nah, itu sudah beberapa kali ya saya sudah melakukan pertemuan di rumah saya ini, dan mereka alhamdulillah yang awalnya katakanlah tidak begitu mahir ya, tidak begitu mahir berinteraksi dengan teknologi, yaitu berupa aplikasi-aplikasi maupun laptop atau aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, sekarang mereka udah mulai lancar. Mereka sudah bisa katakanlah melakukan pertemuan Zoom meeting seperti yang kayak saya katakan tadi, bahkan sudah dapat melampaui komunitas induk saya sendiri ya. Jadi mereka sudah bisa melakukan webinar selama sebanyak 3 kali ya, menyelenggarkan semua 3 kali, dan itu skalanya nasional loh, bukan skala lokal. Artinya melibatkan guru-guru di luar daripada provinsi atau kabupaten kami. Nah, itu macam-macam tuh. Ada yang dari NTT, ada yang dari mana itu saya lupa. Pokoknya dari luar lah. Artinya skalanya adalah skala nasional. Ini adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa yang saya lakukan di dalam mendorong para guru, khususnya rekan-rekan saya, untuk dapat menggunakan PMM secara maksimal, baik untuk pengembangan diri mereka ataupun untuk mengembangkan orang lain. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, bahwa yang pertama kita harus membangun budaya positif, berpikir positif bahwa segala sesuatu yang dilakukan pemerintah itu tidak semestinya kita tanggapi dengan budaya atau berpikir negatif. Nah, jadi budaya untuk berpikir berbudaya negatif, nah itu harus kita tinggalkan, harus kita tanamkan di diri kita pada saat kita menerima suatu perubahan atau sebuah kreativitas atau sebuah inovasi daripada pemerintah. Maka tidak ada salahnya kita untuk menguji cobakan dulu, kemudian baru kita menyimpulkan. Jangan menyimpulkan dulu sebelum menguji cobakan. Nah, ini sama halnya terjadi pada PMM. Walaupun memang kita harus akui ya, bahwa tidak ada segala sesuatu itu sempurna langsung blink begitu ya, semuanya langsung 100% itu katakanlah berhasil 100% itu sempurna, itu enggak ada. Jadi apapun yang ada di dalam
siklus kehidupan kita ini itu selalu mengalami fase-fase perkembangan. Begitu pula dengan IT ya, atau informasi teknologi maupun komunikasi. Nah, segala sesuatu, segala sektor yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk dalam pendidikan, itu tentulah mengalami fase-fase itu, yaitu fase perkembangan, fase-fase peningkatan, fase-fase penyempurnaan. Nah, begitu pula dengan PMN. Mungkin ada sesuatu kekurangan, nanti tentunya dari pihak pemerintah atau pihak terkait atau bahkan kita sendiri sebagai praktisi pendidikan atau sebagai guru itu sebaiknya itu turut bersinergis dengan pemerintah, artinya semacam kayak inilah, memberikan apa namanya, setidaknya adalah pemikiran yang membangun, yang positif untuk mewujudkan terjadinya pertumbuhan, peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia secara utuh, secara seluruhnya bagi kita semua. Jadi kepada Kemendikbud RI saya ucapkan bravo, luar biasa, teruskan berkreasi, teruskan berinovasi dengan segala sesuatu yang secara signifikan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan, peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Begitu pula dengan para guru semuanya. Salam guru hebat semuanya. Mari kita bergerak untuk kemajuan bangsa dan negara, untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita, dan untuk bangsa tercinta kita, Republik Indonesia. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebahagiaan, keberkahan bagi kita semua. Salam dari Ruli Rojani. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dunia akhirat kepada kita semua. Amin Allahumma.